Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, ini adalah bahan kajian kita untuk pertemuan ke-9. Yakni di sini akan dibahas bagaimana kita bisa menentukan ukuran sampel untuk estimasi min populasi dan untuk estimasi proporsi populasi. Saya langsung saja. Jadi di sini penentuan ukuran sampel itu adalah akurasi sebuah estimasi yang harus ditentukan sebelum pengambilan sampel. Dalam sebuah riset, seorang peneliti biasanya menginginkan agar besar sampel yang diambil, estimasi atau perkiraan intervalnya memiliki sampling error yang sekecil mungkin. Nah, sehingga di sini biasanya ada formula yang dipakai. Yang pertama adalah kita akan mencoba menghitung penentuan ukuran sampel untuk estimasi min populasi. Di sini ada dua rumus. Yang pertama, formula untuk populasi terhingga atau terbatas. Yang kedua, formula untuk populasi tak terhingga. Apa bedanya? Kalau dalam contoh kasus atau contoh soal, biasanya formula pertama akan digunakan jika diketahui populasi. Yang mana menandakan populasi N besar ini? Jadi, notasi N besar merupakan lambang populasi. Notasi N kecil merupakan lambang sampel. Sedangkan jika tidak disebutkan atau tidak diketahui populasinya, jangan dicari-cari karena Anda memiliki rumus yang kedua, ya. Di sini diperhatikan, di sini tidak sama ya untuk standar deviasinya. Jadi yang pertama ada X bar, ada X saja. Jadi kalau X bar itu untuk sampling atau sampel, ya. Kalau X saja itu untuk menandakan notasi populasi. Kita lihat pada contoh supaya lebih jelas. Ini contoh soal yang pertama. Harap disimak baik-baik. Sebuah perusahaan ingin melakukan uji pada kekuatan kapsul yang baru yang mereka produksi. Dari beberapa studi sebelumnya, deviasi standar kekuatan kapsul mencapai 300. Tetapi direktur dalam perusahaan tersebut menginginkan tingkat atau estimasi kesalahan tidak melewati kurang lebih 75. Dengan tingkat kepercayaan 95%, berapa ukuran sampel atau besar sampel yang diperlukan untuk menguji kekuatan kapsul obat baru? Yang pertama yang perlu Anda jabarkan adalah diketahui. Tingkat akurasi atau estimasi kesalahan kita beri notasi E sama dengan 75. Tingkat kepercayaan 95%. Kemudian kita mencari berapa skor Z-nya. Ya. Jadi skor Z itu diperoleh bisa dari, ya baik saya lanjutkan. Jadi di sini karena saya punya tingkat kepercayaan 90%, maka Z saya bisa saya cari menggunakan tabel ini. Tabel ini sebenarnya saya peroleh dengan menghitung menggunakan Excel. Sebenarnya banyak tabel-tabel ini ada di buku-buku statistik, tetapi juga bisa kita buat sendiri. Bagaimana cara membuatnya? Nanti ya, kalau Anda sudah semakin tinggi semesternya akan saya ajarkan. Di sini yang jelas, kalau saya punya tingkat kepercayaan 95%, maka nilai Z itu bisa berada pada uji satu pihak atau uji dua pihak. Apa itu uji satu pihak, dua pihak, Ibu? Nah, nanti akan saya jelaskan pada uji hipotesis, ya. Itu akan dibahas apa bedanya. Simpel sekali penjelasannya, cuma bukan untuk porsi yang ini. Nah, di sini memang kalau kita menghitung menggunakan Excel, dia akan memunculkan nilai negatif. Kenapa? Sebenarnya kan kalau kurva itu, Dek, kalau Anda pernah melihat kurva distribusi, ya, memang nilai itu berkisar kurang dari 0 atau lebih dari 0. Kalau kurang dari 0 nilai negatif, lebih dari 0 berarti nilai positif. Nah, artinya di sini jika kita menghasilkan nilai negatif 1,95, maka kita boleh mengambil yang positifnya saja ya. Karena memang kita tidak berkisar di bagian kurva yang negatif, sehingga 95% nilai Z saya adalah 1,96 atau kalau pakai yang panjang boleh juga 1,95996, tidak masalah. Nah, kalau sudah ketemu nilai Z, kita akan menghitung error standar dari mean sampling. Nih. Nah, tadi saya bilang apa bedanya tanda X bar sama X saja?
Di sini dikatakan mean sampling. Nah, X bar itu berarti menandakan mean, rata. Rata itu diperoleh dari perhitungan sampel ya. Jadi E dibagi Z 75 dibagi 1,96 atau 1,95 sama dengan 38. Kemudian pada soal juga diketahui asumsi deviasi standar kapsul adalah 300 atau kita sebut sebagai deviasi standar untuk populasi. Maka besar sampel yang dibutuhkan untuk menguji kekuatan kapsul jenis baru ini gampang, tinggal masukkan dalam rumus ya. Deviasi standar populasi kuadrat dibagi error standar dari mean sampling yang dikuadratkan. Jadi angka 300 yang dikuadratkan ya dibagi 38,266 yang dikuadratkan. Perhitungan saya pasti ada koma di belakang pasti ada angka di belakang koma sekian-sekian karena saya menggunakan batuan Excel, sehingga dihasilkan kesimpulan dengan tingkat akurasi atau kepercayaan 95%, maka Anda membutuhkan atau manajer itu membutuhkan 61 hingga 62 kapsul untuk diuji kekuatannya sebelum beredar pada masyarakat ya. Nah, semoga singkat dan cukup jelas. Maka latihan pertama saya minta dengan angka yang sama Anda menghitung besar sampel untuk tingkat kepercayaan 90% dan 80%. Monggo dijabarkan seperti yang di atas. Jadi diketahui dulu, kemudian step-step penyelesaiannya, kemudian ini yang paling penting, kesimpulan ya. Kemudian yang kedua, penentuan ukuran sampel untuk estimasi proporsi populasi. Ini pun ada dua, sama, untuk populasi tak terhingga dan untuk populasi terhingga atau terbatas ya. Nah, di sini jadi tadi saya ingin menjelaskan penentuan ukuran sampel untuk estimasi proporsi populasi juga memiliki dua formula. Jadi formula yang diperuntukkan jika populasi tidak diketahui dan populasi ini untuk populasi yang tidak diketahui dan jika populasi diketahui. Di sini ada penambahan pi, kemudian sigma p kuadrat. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba lihat pada contoh soal. Nih, jadi FKM itu hendak menyelenggarakan seminar nasional. Nah, pihak akademik ingin memperkirakan kira-kira berapa banyak mahasiswa yang berminat sebagai dasar untuk menentukan banyak hal ya. Jadi berapa konsumsi, di mana dilaksanakan, di mana gedungnya, siapa pematerinya dan lain-lain. Jadi sebenarnya perhitungan ini walaupun hanya menggunakan estimasi atau perkiraan sangat berguna sekali. Akademik menginginkan agar perkiraan tersebut berada dalam kisaran kurang lebih 5% dengan tingkat kepercayaan 95%. Jika demikian, maka berapa sih banyaknya peminat yang kemungkinan akan mengikuti seminar nasional? Seperti biasa, kita akan mengetahui atau diketahui. Yang pertama, tingkat akurasi atau estimasi kesalahan kita notasikan sebagai E sama dengan 5. Tingkat kepercayaan estimasi 95% sehingga Z-nya 1,96. Kemudian kita cari error standar dari mean sampling. Notasinya sekarang sigma P ya. Jadi E dibagi Z sama dengan 5 dibagi 1,96, 2,55. Karena perkiraan persentase populasi atau V nggak disebutkan, maka diasumsikan oleh panitia itu sebesar 50. Maka banyaknya partisipan yang diperkirakan mencapai adalah, nah kita menggunakan rumus di mana populasi tidak diketahui ya. Maka N sama dengan Pi dikali 100 dikurang Pi dibagi sigma P kuadrat. Langsung dimasukkan saja 50 dikali 100 dikurang 50 dibagi 2,55 kuadrat. Kesimpulannya, kemungkinan partisipan seminar nasional mencapai angka 384 hingga 385 mahasiswa ya. Nah, itu penjelasan untuk penentuan ukuran sampel dari proporsi populasi dan mean populasi. Nah, latihan 2-nya
Dengan angka dan kasus yang sama, hitunglah besar sampel pada tingkat kepercayaan 90% dan 80%. Berarti tugas Anda ada 4, jadi silahkan dihitung. Gunakan step-step berikut supaya Anda terampil, mahir, dan nanti kalau ada soal, Anda tidak bingung memposisikan yang diketahui yang mana saja. Nah, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Selamat belajar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.